selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di sekolah minggu online pagi ini. Sebelum kita mulai sekolah minggunya, yuk kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami bisa berkumpul kembali untuk sekolah minggu online. Tuhan yang tolong supaya pagi ini kami bisa memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Wah, kalau Cik Clarence sih merasakan sukacita sekali. Karena Cik Clarence merasakan kebaikan dan juga pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Anak-anak juga kan? Tuhan Yesus sangat teramat baik kepada kita semua. Nah, karena itu, yuk hari ini kita nyanyi sama-sama memuji nama Tuhan. Kita ingat semua kebaikan Tuhan di minggu ini dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Yuk kita nyanyikan lagu Thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Nah anak-anak, bukan hanya kita saja loh yang ditolong oleh Tuhan. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Musa? Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, kalau kita ingat ceritanya, banyak sekali hal yang Tuhan sudah lakukan untuk menolong mereka ya. Dan pertolongan Tuhan itu sangat hebat dan juga ajaib. Salah satunya ketika mereka mau menyeberang lautan. Tuhan Allah membelah lautan tersebut sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi lagu Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup
Luar biasa ya Allah kita, begitu hebat dan juga baik kepada kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Ayo semuanya duduk yang baik dan juga siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi Bikins, apa kabarnya? Ketemu lagi hari Minggu ini dengan Kak Priska. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan pimpin sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengar firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami untuk mendengar-dengaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami supaya kami bisa mengerti, memahami kuasa dan kasih Allah atas hidup kami, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hei, kamu mau kemana? Oh, kalau aku mau pergi ke suatu tanah di sebelah sana. Aku sedang mengikuti rombongan, sedang berjalan bersama rombongan orang-orangku bangsa Israel. Ya sudah ya, kalau begitu aku bisa ketinggalan rombongan. Aku ikut Bapak Musa dulu ya. Aku harus mengikuti Bapak Musa supaya aku tidak ketinggalan. Iya. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Ya, hati-hati di jalan. Nah, anak-anak tadi sudah lihat ya, ada orang yang sedang dalam rombongan perjalanan menuju tanah Kanaan. Siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu dan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang ikut merayakan 17 Agustus minggu lalu. Gimana sih rasanya merdeka itu? Senang sekali ya. Tentunya bangsa Indonesia juga sangat senang karena sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Nah, sama halnya seperti bangsa Indonesia yang merasa bebas, merdeka, sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Demikian juga bangsa Israel merasa bebas, merdeka, dan bahagia
karena sudah lepas dari penindasan bangsa Mesir. Minggu lalu kita belajar ya, bagaimana Tuhan Allah menyatakan kuasanya lewat 10 tulah. 10 tulah yang Tuhan Allah datangkan kepada bangsa Mesir karena tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kini bangsa Israel sudah berbahagia, mereka sudah bebas. Kira-kira sekitar 2 juta orang bangsa Israel berjalan berbaris keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke suatu tanah yang sudah Tuhan tunjukkan dan Tuhan janjikan. Mereka mau pergi ke sebuah tanah yang bernama Kanaan, tanah perjanjian. Tapi Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan bangsanya berjalan sendirian. Tuhan Allah tetap memimpin dan menuntun bangsa Israel. Tuhan Allah menyediakan sebuah tiang awan yang menuntun bangsa Israel di depan untuk berjalan pada pagi dan siang hari. Dan selama malam hari, Tuhan Allah tetap beserta dalam rupa tiang api yang menyertai rombongan bangsa Israel. Ini merupakan sebuah pengharapan yang besar bagi bangsa Israel. Mereka senang sekali berjalan dengan semangat karena mereka sudah bebas dan mereka mau ke sebuah tanah yang sudah ditunjukkan Tuhan. Wah, pasti mereka dalam perjalanan senang sekali ya. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya bangsa Israel berhenti dan berkemah di sebuah tempat di pinggir Laut Teberau atau yang kita kenal dengan Laut Merah. Di sana mereka berkemah dan beristirahat. Tapi ternyata disinilah bangsa Israel mengalami ujian iman yang pertama. Waktu Raja Firaun tahu bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dan tidak akan kembali lagi, ternyata lagi-lagi Tuhan Allah mengeraskan hati Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun marah dan Raja Firaun berubah pikiran. Raja Firaun mau kembali mengejar dan mendapatkan bangsa Israel. Raja Firaun membawa pasukan berkudanya dan juga keluar dari Mesir mengejar bangsa Israel. Bangsa Mesir mulai mendekati kemah tempat bangsa Israel beristirahat. Disitulah saatnya sukacita tadi berubah menjadi ketakutan. Anak-anak kebayang ya, kalau anak-anak sedang berjalan, kemudian di depan anak-anak tidak ada jalan lain, dan di belakang ada musuh yang sedang mengejar, pasti rasanya takut, panik, dan bingung. Begitulah yang dirasakan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat panik dan ketakutan karena di depan mereka hanyalah ada Laut Teberau. Mereka udah tidak bisa kemana-mana lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Sedangkan bangsa Mesir mengejarnya dengan tentara yang sangat banyak, dengan tentara berkuda dan juga pastinya senjata. Saat bangsa Israel terjebak, bangsa Israel mulai menyalahkan Musa lagi. Tapi kemudian Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Itulah janji yang sudah Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Tuhan Allah berfirman kepada Musa supaya Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan saat itu juga terbelahlah air Laut Merah, air Laut Teberau tadi menjadi 2 bagian. Wow, hebat sekali, Tuhan membelah air laut. Nah, kemudian di sana ada daratan yang kering. Tempat yang kering itulah jalan yang akan dilalui oleh bangsa Israel. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, berjalan di belakang mereka. Dan kemudian tiang awan Tuhan tadi menimbulkan kegelapan, sehingga bangsa Israel terpisah dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir tidak bisa melihat apa-apa semalam-malaman karena tertutup awan yang gelap. Kemudian Tuhan Allah mengacaukan bangsa Mesir. Tuhan Allah membuat roda-roda kereta bangsa Mesir
berjalan miring dan juga membuat kereta mereka tidak bisa maju, berat untuk maju. Dan kemudian Tuhan Allah berkata kepada Musa, supaya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Saat Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, air laut tadi berbalik ke tempatnya. Air laut itu tertutup, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Dan pasukan Firaun itu akhirnya tertutup oleh air laut. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal. Tidak ada seorang pun yang hidup. Semuanya habis, mati, tenggelam di dalam Laut Merah. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi di depan air laut masih terbelah. Dan akhirnya bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka hingga menyeberangi Laut Teberau sampai ke ujung. Demikianlah anak-anak, pada hari itu Tuhan Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Waktu bangsa Israel melihat betapa perbuatan Allah besar sekali, hebat sekali, bisa membelah air laut yang luas, yang dalam, bangsa Israel terkagum oleh kuasa Tuhan dan perbuatan Tuhan yang besar sekali. Dan saat itulah bangsa Israel merasa takut dan percaya kepada Allah, percaya kepada kuasa Allah. Dan saat itu juga bangsa Israel percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan. Nah anak-anak, kita udah mengetahui ya cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhannya luar biasa. Betapa luar biasanya tangan Tuhan bekerja untuk menuntun bangsa Israel. Mulai dari tiang awan, tiang api yang Tuhan Allah sediakan sehingga bangsa Israel bisa berjalan, tidak kepanasan, tidak juga kedinginan pada malam hari, tidak gelap karena Tuhan Allah menuntun. Kemudian Tuhan Allah juga menyatakan kuasanya. Tuhan Allah tidak membiarkan bangsa Israel mati dikejar oleh bangsa Mesir, tapi Tuhan Allah memberikan keselamatan yang luar biasa. Tuhan Allah berperang melawan bangsa Mesir. Nah anak-anak, kita udah tahu ya betapa besarnya perbuatan Tuhan. Jadi apakah anak-anak percaya Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang sama, yang dulu bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Mesir, adalah Allah yang sama yang sekarang ada dan juga bisa menyelamatkan anak-anak, menolong anak-anak meskipun anak-anak sedang mengalami kesusahan yang besar, mungkin merasa takut, mungkin sedih, ataupun khawatir. Ingat, Tuhan Allah adalah Allah yang sama. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan menolong anak-anak. Kaliska juga mau belajar untuk terus mempercayai Tuhan Allah. Kalau ada dalam masalah, ketakutan, Kaliska terus berusaha untuk bawa dalam doa, supaya Tuhan Allah menolong. Karena percayalah, Tuhan Allah jauh lebih besar kuasanya daripada semua masalah anak-anak, semua masalah kita. Nah itu dia cerita firman Tuhan kita hari ini. Yuk anak-anak, kita menghafalkan satu ayat yang akan menjadi pegangan kita. Pegangan kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi iblis, atau apapun itu. Kita ingat ayat ini. Kita ingat ayat ini untuk menguatkan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 3-4. Mazmur 121 ayat 3-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3-4. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 3-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3-4. Nah, selesai sudah cerita firman Tuhan hari ini. Yuk anak-anak, kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kami boleh ingat, dengar, dan juga renungkan pada hari ini. Kami mau melihat betapa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang jauh lebih besar daripada semua permasalahan kami, dari semua ketakutan kami, dari semua kekhawatiran kami. Kami mau menyerahkan pada Tuhan. Kalau anak-anak mengalami kesulitan, misalnya dalam belajar, ataupun dalam tugas-tugas di sekolah, ataupun sedang mengalami permasalahan yang lain, biarlah kami bisa mempercayai Tuhan dan membawa setiap permasalahan tersebut kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dan menjaga kami. Ajari kami untuk selalu mengimani ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.